Dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah 95,3 Radio Suara Sehat yang mengudara hadir untuk Anda semuanya. Ya, keluarga sehat di hari ini, hari Kamis, lembaran yang ke-26. Ya, maaf, 27 Maret 2025. Kembali kita bersua dalam program Talkshow Kesehatan yang pada hari ini akan kembali mengangkat satu topik dengan menghadirkan narasumber tentu saja yang berkompeten di bidangnya. Nah, untuk edisi kali ini berhubungan dengan kemarin, ya 2 hari kemarin, di setiap tanggal 24 Maret itu diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Nasional, ya. Dan untuk mengangkat topik ini, kita akan membahas tentang bagaimana bukan mengenai penyakitnya, tetapi adalah dukungan komunitas organisasi penyintas tuberkulosis dalam penanggulangan TBC di Provinsi Sulawesi Utara. Bersama saya Ferdinand di episode kali ini sudah hadir di studio untuk narasumber kita adalah Bapak John Lianto Tobiling SS. Sekali lagi Bapak John Lianto Tobiling SS, kita langsung sapa untuk narasumber kita. Selamat pagi Pak John. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabar hari ini? Sehat-sehat. Nah, sehat ya. Ini hari terakhir kerja ya Pak, sebelum kita masuk ke cuti bersama. Nah, untuk keluarga sehat ketahui bahwa keseharian Bapak Jonianto Tobiling bertugas sebagai penyuluh hukum di Kanwil Kementerian Hukum, Kementerian Hukum, dan dalam kapasitas juga hadir di studio saat ini adalah sebagai Ketua Organisasi Penyintas TBC Mapalus TB, saya bacanya TB ya, Mapalus TB Sulawesi Utara. Nah, Pak Jonianto, kita akan membahas tentang bagaimana dukungan komunitas organisasi penyintas tuberkulosis dalam penanggulangan TBC di Provinsi Sulawesi Utara. Kita sama-sama tahu bahwa TBC itu adalah satu penyakit ya. Penyakit ini banyak dijumpai di masyarakat, dia berlangsung bertahun-tahun, bahkan juga pada beberapa aspek ini barangkali berhubungan dengan yang namanya stigma ya tentang TBC. Nah, kita tentang episode ini kita akan bahas bagaimana melihat bahwa orang yang sudah didiagnosa sebagai seorang penderita TB itu sebenarnya harus disupport, harus didukung supaya mereka bisa memperlangsungkan kesembuhannya. Nah, karena kita tahu bahwa sebenarnya rahasia bahwa TBC itu bukan penyakit yang akan menjadi penyakit yang boleh kata menakutkan, tapi itu bisa disembuhkan. Tapi kita akan intip sedikit dulu ya profil dari Pak Jonianto ini sebagai ketua penyintas ini Pak. Dari awalnya mungkin dari kapan terdiagnosa dan seterusnya, itu silakan Pak Jonianto. Terima kasih Pak. Salam sehat ya pertama. Kalau mau bilang ini akhirnya nanti kalau mau melihat ke belakang bahwa ini adalah berkat. Kadang-kadang kita berasumsi bahwa sakit yang kita pakai bahasa Manado supaya lebih lancar bisa. Karena ini sakit ini ternyata merupakan berkat karena dulunya dianggap paling susah lah. Tahun 2009 pertama 2000 kena didiagnosa menjadi TB MDR. Kalau TB biasa, TB yang sensitif obat, yang kalau orang kampung bilang ini penyakit 3 huruf itu. Nah, itu yang setelah orang bilang penyakit corona. Ini TB ini pertama kali saya didiagnosa menjadi TB RO, karena memang kalau untuk yang sistem obat mungkin sebanyak dari kita kayak pendahulu kakak leteng lah untuk penyembuhannya. Tapi kalau untuk yang TB RO kebetulan TB yang resisten obat atau yang dulunya istilahnya multidrug resistant atau MDR itu kita didiagnosa 2013 dinyatakan MDR di Makassar. Pertama kali di sini di Dinkes setelah ada pengobatan. Saya pernah pengobatan di lini pertama, lini kedua, dan lini sementara lini pengobatan yang kedua kalinya yang 9 bulan saya alergi terhadap suntikan streptomycin, jadi tidak mendapatkan suntikan streptomycin. Sembari itu ada dokter yang sangat saya paling ingat dan sangat berjasa sekali di kehidupan saya ini, itu Dr. Yulia Mateus. Kebetulan beliau yang sarankan mungkin ini sudah MDR, sudah resistan obat. Jadi karena saya sudah kedua kalinya di program, jadi beliau sarankan untuk pengobatannya cuma ada di Jakarta sama Surabaya sama di Medan. Kan belum tahu juga kalau ternyata ada di Makassar. Nah, setelah itu sembari
diri saya dicek di apa di Surabaya. Jadi di Surabaya tunggu 3 bulan cek lendir baru tahu kepastian bahwa saya resisten obat, resisten rifampicin. Nah setelah itu untung dulunya ada penerbangan yang sangat murah itu dari sini ke Jakarta, ke Makassar. Sampai di Makassar ternyata ada maksudnya pusat paru Indonesia Timur. Nah di situ alat untuk mengecek bahwa kita ini resisten atau sekarang yang disebut apa TCM ya, tes molekular, tes cepat molekular, itu ada di Makassar. Nah kebetulan saya tes, ternyata saya dinyatakan ternyata yang betul saya MDR. Nah MDR di sana setelah tahu MDR, karena masih mampu untuk bertahan beraktivitas sehari-hari meskipun sudah pernah batuk darah, tapi karena fisik masih sedikit rasa mampu lah karena masih muda ya, saya belum memberanikan karena program itu waktu itu masih 2 tahun Pak, masih 2 tahun, jadi 2 tahun minum obat harus di Makassar setiap hari suntikan minum 21 obat. Siapa yang berani, jadi mundur. Pas pulang dari itu, setelah 2 bulan pulang dari itu kambuh lagi, itu pendarahan memang banyak sekali. Nggak pakai pikir-pikir, itu langsung kembali ke Makassar, berobat di Makassar. Jalani obatnya itu yang setiap hari dapat suntikan selama 6 bulan. Sebenarnya saya tambah jadi 7 bulan, 6 bulan suntikan. Jadi suntikan 7 bulan, baru minum obat 21 bulan. Jadi saya dinyatakan sembuh di setengah musim ya, istilah saya, maksudnya setengah babak ini, setengah musim saya jalani di Makassar. Jadi 1 tahun 4 bulan saya jalankan di Makassar, sisanya 7 bulan saya jalani di Sulawesi Utara. Jadi waktu itu program di Sulawesi Utara, kenapa membuat sana, karena di Sulawesi Utara belum ada program untuk MDR tersebut, pengobatan sama masih yang biasa ya. TB biasa, cuma ada TB biasa. Jadi saya bawa pengobatan dari sana, obat setiap 2 bulan sekali saya ambil obat dari Makassar untuk dibawa di sini, dan saya perlihatkan kepada suster-suster di sini, karena ke nakes di sini, bahwa saya minum obat ini reguler. Dan itu pertama kali saya dapat waktu ya biasalah kalau di Manado, kalau pergaulannya pergaulan miras kan tidak enak kalau minum, kalau gelas dipakai bersama. Mesti satu lah, kalau satu itu belum satu rasa, akhirnya satu penyakit. Penurunan saya dapat di ini karena saya dulu sering, pokoknya bebas lah bergaul dulu tanpa memandang. Mungkin saya sudah beberapa kali melihat ada orang yang TB yang sudah batuk, tapi kan waktu itu belum tahu efek bagaimana, kuat lah, masih mungkin tidak tertular begini. Jadi padahal saya sudah melihat beberapa orang memang dia batuk terus, mengidap itu, dan kita tahu juga mengkonsumsi obat tersebut, tapi kita masih sama-sama. Itu yang bukan juga mau menjustifikasi orang yang minum ya, enggak juga. Tapi penularannya memang setelah saya tahu lewat ikuti komunitas ini, mendapatkan informasi juga dari nakes bahwa penularannya melalui lewat darah dan droplet dari cairan. Tapi kalau pertama kita mundur sedikit, Pak John, itu pertama kali terdiagnosa penderita TBC itu tahun berapa? Waktu 2006. Tapi pengobatannya intensif untuk MDR itu nanti 2013. Cukup lama ya. Jadi ternyata ada kambuh lagi 2009-2010 itu yang menjalankan lini kedua yang 9 bulan. Ya, jadi itu perjalanannya cukup liku ya. Oke, saya penasaran juga, mungkin keluarga sehat juga ingin tahu. Pak John ini kan sebagai ketua ya penyintas gitu. Ya, jadi kalau penyintas otomatis supaya for your information bahwa pernah juga ya menderita untuk penyakit ini. Ya. Nah, tapi sudah sembuh, jadi jangan khawatir ya, sudah sembuh. Nah, peran komunitas organisasi penyintas TBC di konteks penanggulangan TBC di Indonesia, di Sulawesi Utara pada khususnya, itu sebenarnya skopnya seperti apa, Pak? Nah, makasih Pak.
Sekalian juga nih wadah perkenalan organisasi Ya. HMA penyintas-penyintas. Sebenarnya di seluruh Indonesia itu ada perkumpulan penyintas yang baru pertama kali dulu di harapan kita itu ada yang namanya POPTB. Itu dari pasien yang pertama kali program ini yang mungkin lebih senior dari saya, program 2012 atau 2011 di harapan kita itu Pak Budi. Beliau ketua POPTB seluruh Indonesia. Nah, dari inilah dari komunitas ini pertama kali timbul bahwa bagaimana ini timbul dari keresahan-keresahan dari para pasien. Kenapa kalau orang lalu bilang so siksa lagi, kalau orang bilang nggak mau sembuh, dan efek samping perlu Bapak ingat kenapa program ini sangat beda karena dia memerlukan dukungan. Efek samping dari pengobatan ini beda-beda dan macam-macam dan dahsyat. Pertama ada rambut jatuh selama 3 bulan, rasa di lidah itu ada mati rasa sekitar 4 bulan, baru mual-mual itu sudah pasti kalau mual-mual. Rambut jatuh, gatal-gatal kulit, pokoknya banyak penglihatan yang kabut, banyak efek sampingnya itu sangat kuat. Jadi saya kembali ke bagaimana ini berdiri. Saya pertama kali merasakan ini di Makassar. Ya, maksudnya karena saya banyak bercerita ke Makassar karena saya menjalani pengobatan 1 tahun 4 bulan itu di Makassar sebelumnya, 14 bulan di Makassar. Jadi pertama kali di Makassar ketika obat saya mau nggak sembuh. Hari pertama saya minum saya langsung kolaps 21 biji pil, 21 biji yang ada yang 500 mg, ada berapa biji 500 mg itu 1 kali telan. Pertama kali saya minum 1 kali telan, baru suntikan setiap hari. Jadi langsung langsung jatuh pingsan waktu hari pertama minum. Hari kedua masih pusing, masih kalau orang saya rasa saya kuat, saya biasa minum minuman keras, saya bolehlah kalau mau tahan efek alkohol. Tapi kalau minuman ini 21 biji, memang jatuh pingsan bebannya. Nah, 21 biji pil ya. 21 biji pil. Jadi setelah bangun besok saya nggak bisa menjalankan hari pertama, nggak mungkin. Sudah disuntik baru 21 biji pil itu harus kita jalani selama 2 tahun, 7 bulan dengan suntikan, suntikan. Saya nggak mungkin mau lewat. Tapi lewat ada orang yang sudah sehat-sehat, ada orang boleh jalan sehat, minum itu langsung tidak bisa jalan Pak, lumpuh memang langsung lumpuh. Nah setelah itu makanya ada dari komunitas-komunitas yang bilang boleh nih pakai masker, boleh nih sembuh. Lihat saya, itu ada opa-opa, dari situ semangat saya mulai timbul. Ada opa-opa yang dia sudah mau habis pengobatannya, dia sudah menjalani 18 bulan dan dia sudah sehat, sudah dinyatakan sembuh, bahkan dia datang untuk kasih penguatan ke kita. Jadi ada komunitas di Makassar yang namanya Karema Baji. Nah itu satu kelompok yang induknya ada di Makassar yang POPTB. Itu Karema Baji berarti kalau di Makassar artinya kabar baik. Jadi organisasinya kabar baik itu bahwa kita boleh sembuh. Jadi kebetulan jadi setiap minggu mereka ada pertemuan, kesaksian dari siapa yang sudah pernah sembuh. Testimoni dari kami dikumpulkan. Jadi ada semangat lah. Karena waktu itu minta maaf setelah kami merasa rendah diri karena penyakit ini kan karena ini penularannya lewat udara atau batuk, banyak orang yang tidak akan mendekat. Tapi ketika ada komunitas yang mendekati, kami merasa dimanusiakan. Maksudnya peluang juga sembuh ternyata ada orang yang boleh sembuh di tempat lain, orang boleh sembuh ini. Jadi ada semangat, baru ada teman bicara, baru mereka langsung buka, kasih nomor handphone, silahkan kalau mau konsultasi malam-malam apa. Baru kami juga berbagi karena mereka mantan. Jadi pengalaman yang mereka dapatkan, misalnya efek kalau saya pusing, biar bagaimana supaya saling menguatkan. Ada tips-tips khusus untuk menjalankan bagaimana kalau kita mengurangi efek samping lah. Kalau menghilangkan tidak mungkin, mengurangi atau menghadapi dari efek samping. Jadi makanya kan tambah juga saya juga berobat cuma sendiri di Makassar. Jadi biar bagaimanapun juga lingkungan yang baru, saya mendapatkan support dari. Jadi karena saya rasa itu positif sekali di sana. Kebetulan di Manado itu belum ada. Ya kami turut membentuk dan juga ada pendampingan dari
Pop TV atau dari apa induknya kami dari penyintas. Gitu luar biasa ya. Jadi kalau mau dirunut ini cerita ini bisa beberapa episode ya. Iya, Saling panjang. Tapi pada intinya saya highlight di sini bahwa komunitas ini sebenarnya saling memberikan informasi, saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Dan memang semuanya pernah mengalami masa-masa sulit sebagai penderita TBC. Nah, Pak John, kita ke pertanyaan berikut ini. Kan ini komunitas ya, jadi ada satu boleh kata organisasinya. Ya. Sebenarnya kalau mau dirinci dukungan apa saja yang diberikan oleh komunitas ini kepada pasien TB? Pertama, yang seperti tadi, yang paling penting ada yang tidak bisa digantikan oleh uang adalah masalah bagaimana mensupport sama menghilangkan stigma. Kami psikologinya kami pertama. Karena saya pernah merasakan itu, jadi paling pertama itu adalah stigma. Memang semua hal kalau mau bilang untuk bantuan paling penting kalau mau bilang pendanaan lah. Tapi ada hal yang di luar dari pendanaan yang masih lebih besar lagi, yaitu soal bagaimana memberikan bantuan pendampingan psikologi dan juga memberikan support. Nah, yang paling keduanya adalah kami menjadi bridge jembatan bagi pasien sama dengan nakes, dengan fasilitas kesehatan juga. Kami menjadi fasilitas karena tidak sedikit orang yang belum punya akses untuk mendapatkan kesehatan. Ada informasi juga belum, ada beberapa orang yang kurang informasinya. Bagaimana cara minum, bagaimana cara ini informasi baru ada, karena stigma juga tadi itu timbul dari kesalahan informasi. Misalnya bahwa itu adalah penyakit keturunan. Sementara saya penyakit kutukan. Penyakit kutukan. Sementara minta maaf kalau mau bilang dulu flashback, orang tua saya belum ada, dua-dua tidak ada yang TB. Jadi murni didapat karena kebiasaan yang salah di orang terdekat saya, teman, keluarga atau istri, tidak ada yang TB. Jadi maksudnya lingkungan orang-orang terdekat, keluarga yang lain juga tidak ada. Jadi kalau mau bilang keturunan tidak ada. Kutukan, kalau mau bilang juga kalau maaf kebetulan saya Kristen, orang tua pelayan khusus. Jadi mau keturunan jadi maksudnya stigma ini yang berjalan di masyarakat masih banyak, karena sampai menyebutkan hurufnya saja itu orang lebih takut daripada menyebutkan nama Tuhan. Soalnya itu kalau orang awam sebutkan itu ada penyakit 3 huruf. Penyakit apa itu? Oh, ternyata TBC. Jadi itu yang kami berikan soal bagaimana mengikis yang namanya stigma pada stigma buruk. Nanti diedukasi ya untuk setiap anggotanya diedukasi. Baru ada pendampingan, jadi kami jadi baru advokasi. Ya, advokasi. Kalau advokasi kami baru kepada stakeholder yang masih sedikit, yang boleh bilang kalangan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Bagaimana kami mempengaruhi kebijakan dari bekas-bekas atau mantan-mantan penyintas sakit TB, bagaimana supaya ada kebijakan yang berpihak kepada regulasi-regulasi kepada orang yang sakit TB. Regulasi ini kalau boleh ada keberpihakan lah. Ya, jadi kasih beberapa pertimbangan supaya itu menjadi masukan-masukannya. Nah, ini Pak John, saya sedikit penasaran karena waktu dikatakan Pak John komunitas ini terbentuk di zaman masih tahun 2010-an ke atas ya, tapi belum masuk pada era digitalisasi. Saya pikir agak sulit juga ya kita mengedukasi atau menjangkau. Kalau sekarang kan kita tinggal medsos ya. Cari secara internet, merekrut atau apa. Nah, kesulitan terbesar waktu itu apa ini? Karena seperti yang tadi kata Pak John, ini kan orang pasti akan sembunyi, keluarganya akan mungkin juga tidak akan mengaku bahwa ada anggota keluarga yang menderita penyakit TBC. Nah, kalau waktu itu penjaringannya mencari yang anggota komunitas ini seperti apa? Kalau yang saya bilang tadi dia 2011-2013 itu di pusat, di pusat. Untuk di kami baru kalau yang Mapalus, kalau di Mapalus baru sekitar 2022. Sudah masuk zaman sudah masuk. Ya, yang kami di sini tracing maksudnya ya kami melacak orang yang sudah ternyata
sudah terdiagnosa bahwa dia Oh, positif TB. Apa yang kami tracing itu kebetulan yang MDR, yang resistan obat. iya. Yang kalau minta maaf bukan kami anak emaskan, karena ini yang lebih susah. Iya. Kalau TB SO, maksudnya sensitif obat yang cuma program 6 bulan, mungkin itu masih ada, masih bisa ditangani di puskesmas, dan belum ada masih banyak ya stakeholdernya. Tapi kalau yang untuk yang MDR ini paling banyak sekali orang sembunyikan. Nah, itu kami melakukan tracing di sana, dan memang kesulitan kami paling besar dari organisasi kami adalah karena SDM kami kurang, karena penyintas di Sulawesi Utara ini masih kurang. Kami cukup terbantu oleh ada juga organisasi kesehatan yang peduli terhadap TB, itu PLKSI. Organisasi ini yang kebanyakan menjadi pembimbing kami. PLKSI ya? PLKSI. Pelayanan Kristen, Di Bekistan, Persatuan Kristen. Ketuanya kebetulan Dr. Nova itu mungkin. Ya. Oke, baik. Jadi kalau mau dipikir komunitas ini juga ada kesulitan-kesulitan, tapi sekolah sampai saat ini masih bisa terhandle ya. Iya. Nah, saya masih penasaran dengan pertanyaan saya yang tadi nih, Pak John. Kalau misalnya dia tidak mau mengaku bahwa dia itu sudah resisten obat, bahkan sudah dikatakan penderita ini sudah give up ya, sudah menyerah. Iya. Mana-mana Jo, apa mau jadi. Nah, komunitas ini apa tadi Mapalus ya? Mapalus ini menjangkau dia dengan cara apa? Ya, itu yang pertama kami tracing dari nakesnya, dari fasilitas kesehatan kami tracing. Oh, didampingi oleh nakesnya. Kami lacak bahwa ini tinggal di mana. Baru kami juga ada tim yang untuk dulunya namanya pasien supporter. Jadi kami support bagaimana dia minum obat, bagaimana dia ini, kami edukasi keluarganya dan dia. Karena efeknya itu kalau dia terjadi loss to follow up atau tidak ada langkah di follow up dia, maka itu yang akan terjadi menjadi stigma buruk. Ada pembenaran di dalam lingkungan sosial bahwa betul itu adalah penyakit kutukan, penyakit turunan. Karena apa? Dia seperti lingkaran setan. Iya. Kalau satu tidak selesai, dia akan menulari yang lain, dan dia akan menulari terus. Nah, kesempatan inilah kita memutus mata rantai. Harus ada yang selesai pengobatan, baru kita memutus mata rantai. Kalau dia tidak mau peduli, berarti dia juga tidak sayang DP istri, DP anak, atau kalau dia seorang ibu, dia tidak sayang suaminya sama anak-anaknya. Jadi itu yang kami tekankan, kami dampingi, kami berikan edukasi, dan juga kebetulan di kami juga merupakan penyalur dari ada namanya POP TV yang mendapatkan dari PLKSI yang mempunyai dana untuk support mereka dari sudut pendanaan, dari sudut pendanaan enabler namanya, maksudnya dukungan support untuk tambahan gizi, dana transportasi itu ada. Jadi itu yang kami memang secara peraturan kami memerlukan sebenarnya peraturan yang mengharuskan mereka harus berobat, tapi memang berbenturan juga dengan asasi manusia. Tapi keburukan dari menolak pengobatan itu 99,99% buruk ya. Ya, jadi barangkali juga jadi informasi untuk Anda keluarga sehat. Jika Anda saat ini terdiagnosa secara pasti bahwa Anda penderita TBC, tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Anda bisa memanfaatkan untuk komunitas seperti ini, bisa mendapatkan informasi, dukungan, dan juga barangkali arahan-arahan. Mungkin selama ini beberapa prosedur itu salah yang dilakukannya, tapi kalau dengan bergabung dengan komunitas seperti ini akan lebih banyak pencerahannya. Siap. Oke. Nah, Pak John, kita masih akan ke penjelasan sebelum kita nanti akan buka untuk line telepon bagi penanya. Kalau dikatakan tantangan-tantangan tadi Pak John sudah sentil beberapa yang terbesar itu adalah stigma ya, stigma di masyarakat. Nah, saya penasaran kalau misalnya komunitas ini harus berhadapan dengan satu kelompok masyarakat yang memang menganggap bahwa ini satu penyakit yang harus dijauhi, penderitanya harus dikucilkan, atau mungkin juga pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kira-kira Mapalus TV ini menyikapinya seperti apa? Ya. Pertama juga karena ini juga merupakan gerakan nasional ya, kami sudah mencontoh juga di daerah-daerah lain sudah ada setiap tahun, malah per semester itu kami ada pertemuan-pertemuan, malah ada ya di seluruh Indonesia ada langkah-langkah bagaimana penanganan hal-hal seperti yang maksud Bapak. Hari ini ada stigma buruk di masyarakat ya. Yang pertama seperti yang kami bilang tadi, kami berusaha bagaimana untuk mengedukasi masyarakat bahwa bagaimana supaya mengurangi stigma buruk. Kalau udah menghilangkan susah, tapi mengurangi
setidaknya kalau boleh cerdas tentang apa bagaimana penanganan TB, karena di kami juga ada langkah-langkah. Pertama kami sosialisasikan itu ke ke stakeholder di masyarakat, tokoh agama, Thomas, tokoh masyarakat, baru Toga, tokoh agama, itu kami juga dekati. Karena permasalahan paling prinsip di sini adalah semua orang tidak pernah meminta untuk sakit. Ya. Nah, ini semua orang tidak pernah meminta untuk sakit, dan sakit ini tidak pernah bilang permisi atau dia tidak tahu aturan. Pokoknya dia cuma menjangkiti, dia tidak tahu dari mana dia datang. Dan itu yang perlu kami edukasi, bahwa kalau kita menjauhi malah akan menambah penderita di lingkungan tersebut. Jadi yang rugi adalah lingkungan situ tersebut. Makanya di kami ada sosialisasi yang kami kerjasama dengan stakeholder pemerintah, misalnya dari kabupaten kota dan dari dinas kesehatan provinsi atau dari puskesmas. Itu kami juga turut kami akan berusaha membuat sosialisasi pertemuan-pertemuan kepada masyarakat, terutama keluarga-keluarga dari penyintas di wilayah dari keluarga yang penderita, apalagi dari masyarakat sekitar itu, supaya turut mendukung dia. Dan ketika dia sembuh, ketika satu orang ini sembuh, kita berhasil mengeliminir penyakit ini di satu lingkungan. Tapi kalau kita membiarkan hanya ada stigma, kita menjauhi, itu tidak menyelesaikan masalah, malah akan menambah beberapa penyebaran dari penyakit TB. Kalau kegiatan-kegiatan lain juga kami ada penyebaran leaflet, selain juga penyebaran edukasi lewat pertemuan langsung sosialisasi. Kami juga ada media sosial, tapi kami baru mengadopsi dari TB sama dari induk kami, dari penyintas. Ya, luar biasa ya. Jadi gebrakan dari komunitas ini sebenarnya bertujuan untuk mensupport untuk penderita dan juga mengedukasi masyarakat supaya tidak menganggap ini sebagai penyakit yang harus dijauhi, dan juga termasuk menghindari menghindari untuk supaya tidak terjadi penularan lebih lanjut. Nah, saya ke pertanyaan berikutnya Pak John. Bagaimana komunitas membantu mantan pasien TBC agar tetap sehat dan tidak mengalami kekambuhan atau reattack lagi dengan penyakit yang sama? Ya, memang kelihatannya berkesan kami mengulang-ulang. Pertama soal kami mengedukasi keluarga dan dia. Baru kedua, kami menjaga kepatuhannya dia minum obat. Nah, dikontrol dikontrol. Makanya dia sebenarnya yang kami lupa tadi soal bagaimana menjaga masyarakat yang mengedukasi masyarakat. Kami mengambil tokoh agama atau seorang tokoh masyarakat menjadi pasien supporter, jadi pendamping, pengawas minum obat. Biasanya kalau ada istilah PMO, pengawas minum obat ya. PMO di nakes di Faskes kesehatan. Tapi ada juga kami memberikan bahwa ada juga pengawas minum obat dari orang-orang dari kami, ada juga dari pasien supporter. Lalu kedua, itu yang program soal pemberian enabler atau dukungan gizi, dana untuk transportasinya dia mau datang ke fasilitas kesehatan untuk minum obat, itu kami berikan. Ketika dia terdeteksi, dinyatakan bahwa dia adalah pasien NDA atau resisten obat RO, itu otomatis kami langsung cari ya kami datang. Tapi kami tidak berkesan bahwa ketika ini dia sakit kami berikan dana kompensasi, bukan. Itu dana support supaya dia bagaimana dia boleh menjalani pengobatan ini. Dia minum makanan yang bergizi, dia juga punya dana transportasi, dan dia juga punya informasi terhadap keluarga bagaimana higienis lingkungannya supaya dia boleh higienis, bagaimana cara dia mendapatkan sirkulasi udara, pencahayaan di matahari yang baik, agar supaya proses pengobatannya tidak sia-sia saat kambuh lagi. Oke, ya. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat komunitas Mapalus TB yang ada di Sulut ini sebenarnya sudah banyak menyasar juga pada hal-hal yang berhubungan dengan yang biasanya dilakukan di masyarakat ya. Nah, ada satu pertanyaan lagi sebelum kita ke line telepon yang akan dibuka. Kalau begitu Pak, itu dari sisi penyintasnya atau penderitanya. Nah, bagaimana komunitas ini meyakinkan masyarakat umum supaya bisa berperan dalam mendukung kesembuhan pasien TB dan komunitas penyintas?
Ya, em, itu yang ya apa sering-sering sering kami lakukan terutama kepada keluarga-keluarga dan di lingkungan daripada penderita TB, yaitu terus kami mengedukasi dan yang paling tujuan daripada kami adalah bagaimana kami turut berperan serta dalam tujuan kita bersama, karena Indonesia ini peringkat kedua di soal TB. Nah, dulu itu peringkat 3, malah tolong naik kelas, bukan di soal prestasi. Nah, ini malah sebuah kemunduran bahwa Indonesia adalah Penderita terbanyak kedua di dunia soal TB. Nah, hal ini bukan kita menakut-nakuti masyarakat, tetapi kita sebarkan informasi ini bahwa kalau tidak begini kita malah akan jadi juara satu soal penderita TB di dunia. Dan sebenarnya minta maaf kalau untuk TB MDR waktu dulu 2013 kesempatan untuk maksudnya peluang untuk sembuh itu 25%. Jadi ya berkesan kami menakut-nakuti bahwa efek dari penanganan yang tidak baik terhadap seorang penderita itu akan membuat bertambahnya penderita dan membuat lebih susah, karena angka kematian juga akan lebih tinggi sekali untuk angka kematian untuk TB kalau tidak tertangani. Belum lagi efek sampingnya. Belum lagi efek-efek sampingnya. Jadi peran serta dari masyarakat memang sangat perlu sekali, terutama soal stigma tadi, dan dukungan semangat agar bagaimana dia boleh berobat, dan bagaimana dia bisa mendapatkan fasilitas, kalau boleh malah mendapatkan bantuan-bantuan difasilitasi soal bagaimana dia, karena ketika dia mendapatkan penyakit TB ini saja sudah ada stigma buruk dari kantor, dari tempat dia bekerja atau dari masyarakat. Dia sudah tidak bisa bekerja, dia sudah tidak bisa makan, padahal sebenarnya dia memerlukan waktu istirahat yang lebih tinggi untuk hal tersebut. Jadi malah kalau banyak yang mengeluh malah minum obat ini dulunya karena efek sampingnya sangat kuat, malah jangankan untuk biaya pengobatan, malah untuk untuk kehidupan sehari-hari pun so susah sekali. Jadi besar sekali peran serta dari masyarakat. Hal ini kalau efektivitas dari pengobatan ini lebih tinggi kalau masyarakat sekitar, apalagi DP keluarga, turut serta mensupport dia dalam pengobatan. Jadi kalau itu keharusan lah kalau untuk petugas nakes untuk datang mengobati yang menderita, tapi untuk masyarakat itu peran serta aktifnya itu paling penting sekali sebenarnya. Oke, baik. Sensitif obat. Jadi kalau orang yang lebih parah Bu, yang orang ini yang TB yang resistan obat. Jadi obat yang kalau orang awam bilang obat yang 6 bulan sunak mempan, sunak membaik. Jadi karena dia resistan, jadi obat itu malah bikin lebih kuat ini kuman sakit ini. Jadi kalau yang 6 bulan, nah beruntung malahan sedangkan cuma 6 bulan pun bukan kita kata bilang dia mujur, tetapi kalau yang pengobatan sensitif obat itu cuma 6 bulan, itu mungkin masih lebih gampang mau jalani 6 bulan daripada yang ini, yang seperti saya, maksudnya 2 tahun minum obat. Tapi untungnya sekarang ada kemajuan teknologi yang lagi disosialisasikan, ada DP pengobatan, DP nama BP PAL. Jadi pengobatan ini ada di rumah, di puskesmas. DP tenor waktu DP jangka waktu DP rendah. Dulunya kita jalani 21 bulan atau ada yang 2 tahun lengkap, malah sekarang cuma ada 6 bulan. Nah, obat sekarang sudah kemajuan, yang sensitif obat mungkin dia cuma 4 bulan sekarang. Ada pengobatan lebih cepat untuk yang sensitif obat. Nah, itu makanya karena melihat DP efek, orang yang tidak tahan karena tiap hari mesti mau minum obat, baru tiap hari mau rasakan DP efek. Makanya itu kalau yang untuk yang untuk yang kita bilang yang kebal obat, yang resistan obat, yang MDR DP istilah, yang rupa kita yang pengobatan lama, itu susah sekali untuk mengikut pengobatan, karena siapa yang tiap hari membangun tepat waktu minum obat, belum orang mau sembunyi orang. Kebanyakan kegagalan dari ini pengobatan, minta maaf, setelah di komunitas baru orang cari-cari tahu, dan baru mau diskusi-diskusi bahwa kebanyakan orang sembunyi mau minum obat.
supaya jangan sampai tetangga tahu, saudara tahu bahwa ini sakit TB. Makanya tuh bilang paling penting dari pertama di penekanan sini adalah soal stigma dari masyarakat dan keluarga tahu ini, bukan malah menjauhi, malah sebaiknya kasih support supaya dia cepat sembuh. Nah, memang sebegitu depresiku. Tapi kalau ibu bilang sama dia, apakah kalau anak-anak itu dia mesti berhenti dari sekolah atau dia mesti libur? Enggak. Karena dia cuma minum, apalagi dia cuma 6 bulan, minta maaf, DP efek nggak terlalu sedahsyat yang MDR, dia boleh langsung dijalani. Ada DP, karena untuk anak DP dosis ada untuk anak beda, DP ukuran berat badan apa segala macam, ada DP perbedaan. Juga DP, makanya datang ke fasilitas kesehatan, jangan malu-malu datang berobat, malah sebaiknya untuk datang ke fasilitas kesehatan itu keluarga-keluarga kasih datang, terbuka ke orang lain, kasih tahu bahwa dia ini. Tapi kalau untuk stigma sampai ibu bilang kalau nggak terlalu perlu, kalau mau bilang kasih sendiri DP alat makan. Ini yang orang mau coba edukasi ke masyarakat bahwa nggak perlu untuk mau kasih sendiri alat makan. Sebenarnya cuci bersih pun kena sinar matahari itu so bersih apa-apa. Dicuci pakai sabun pun nggak apa-apa. Boleh baku tuh boleh baku pinjam, karena yang paling penting karena untuk kuman itu dia cepat menularkan, tetapi dia daya tahan nggak terlalu tinggi. Jadi dia kena sinar matahari pun sepersekian detik kena deterjen sudah sembuh, baik, hilang itu mati itu kuman. Jadi nggak perlu juga terlalu disendirikan DP makanan. Itu so terlalu ekstrim. Paradigma dulu. Kalau boleh orang ganti sekarang, dia boleh mau ganti piringan orang asal itu piring dicuci. Iya, pasti mereka tuh setiap satu orang mau beli piring baru apa semua baru pada dia tidak juga selesai ekstrim itu. Cuma yang paling penting itu dia nyenak menularkan DP batuk secara langsung, DP dahak dia kasih 4 orang potong hirup, ya itu boleh. Makanya budaya pakai masker itu sebenarnya tuh mesti galak-galak. Atau bersyukur ada COVID yang bikin orang budaya masker yang jadi sadar itu soal penggunaan masker. Itu kan. Kalau pertanyaan yang kedua soal dari Pak Ibu, Pak Toran pemberian diri. Apa Pak? Pemberian diri. Kalau orang kesian, ya terima kasih sekali. Makanya kalau orang boleh bilang, orang memang mau turun sama yang dari Bapak yang pernah nyerta pada yang malam, orang akan mau turun-turun ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan ini. Tetapi mengingat karena orang komunitas masih kecil, orang kalau Pak orang di Bitung so ada, tapi itu dari organisasi orang pendamping dari PLKSI, orang ada setiap daerah-daerah ada. Empat orang juga ada dari unsur dari penyintas yang dari Bitung. Ini orang baru merekrut yang dari Kota Mobagu, tetapi orang baru sedikit. Pertama, orang yang mau suka gabung menyatakan diri bahwa dia adalah orang mau tracing bahwa dia ada penyakit TB MDR, masih susah. Kebetulan setelah dapat pun kalau untuk bergabung ketika dia sembuh susah. Jadi ada orang malah yang mau mengaku bahwa dia pernah sakit. Jadi kami juga berjuang di internal kami untuk bagaimana mensosialisasikan bahwa jangan malu-malu bersaksi. Mari orang bantu orang tamang-tamang yang sekarang baru dapat penyakit. Orang kan somantan kakak leteng lah. Jadi orang boleh bantu sampai adik-adik bagaimana adik-adik leteng disakit, bagaimana untuk mau sembuh supaya ketutnya sama dengan orang bingung-bingung, supaya ada pendampingan. Makanya kalau sekarang yang orang galakan adalah orang memberikan panakes untuk mencari tahu tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, di puskesmas mencari tahu siapa-siapa sekarang yang sakit dan siapa-siapa yang berpeluang sembuh ini, orang akan rekrut menjadi orang bagian yang sukarelawan untuk mau lebih memperbanyak organisasi itu supaya tujuan organisasi lebih lengkap lah, lebih jadi. Oke, baik Pak John, luar biasa ya ini. Penanggap juga memang melihat dari banyak sisi, dan karena keterbatasan waktu kita sudah masuk ke bagian akhir. Silakan untuk closing statementnya dari Pak John selaku ketua ya komunitas ini. Terima kasih. Pertama kami apresiasi sekali dari Radio Sehat, fasilitasi Pak Toran untuk datang di hari memberikan sosialisasi dan testimoni di hari TB baru. Jadi TB sedunia. Jadi kami mau coba bilang di statement ini bahwa dalam rangka ini karena forum untuk sosialisasi kami juga masih kurang, belum terlalu kuat. Ini kesempatan yang mantap, dapat kasih kesempatan orang boleh bilang ke orang-orang bahwa sebenarnya penyakit TB diketahui baru didampingi, bukan dijauhi. Cuma itu yang orang mau paling, karena hal yang paling berat sekali di dalam ketika orang tertular TB adalah soal stigma buruk, bagaimana dia itu merupakan penyakit turunan. Itu kalau boleh dihilangkan, kalau boleh orang mesti hilangkan.
karena bagaimana supaya orang mau menolong satu nyawa, dan ini ketika orang menolong satu pasien TB berarti itu menghentikan DP penularan, karena berpeluang sekali ketika satu orang apalagi itu dia tidak tertangani, dia akan berpotensi sekali untuk menjangkiti yang lain. Jadi kalau boleh dan harus ini sebenarnya masyarakat ketika ada lihat orang sakit TB atau dengar, bantu-bantu untuk support, bantu-bantu untuk dampingi supaya dia cepat sembuh, supaya di lingkungan Bapak Ibu sekalian dengan Bapak Ibu keluarga hilang ini penyakit TB ini. Dan Pak Torang, kalau boleh tahu Torang P komunitas, tolong datang support kami. Kalau kami datang di lokasi Bapak Ibu sekalian, tolong minta bantuan Bapak Ibu untuk cari informasi. Kalau boleh support Pak Torang, dan kalau umpamanya ada kegiatan-kegiatan sosialisasi dari kami, tolong bantu kami untuk mensosialisasikan bahwa Torang mari berjuang sama-sama untuk mengatasi hilang ini TB di Sulawesi Utara. Iya, baik, luar biasa ya, ini ekspektasi yang bisa jadi satu penyemangat juga untuk masyarakat luas bahwa penyakit tuberkulosis bisa disembuhkan, mereka tidak harus dijauhi, tapi justru disupport. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak John Dianto Tobiling SS yang sudah berkesempatan hadir di studio kami di 95,3 Radio Suara Sehat, yang sudah berbagi banyak informasi tentang topik dukungan komunitas organisasi penyintas tuberkulosis dalam penanggulangan TBC di Provinsi Sulawesi Utara. Sukses untuk pekerjaan sehari-hari Pak di Kementerian Hukum dan juga sebagai Ketua Komunitas Mapalus TB Sulawesi Utara. Nanti ketemu lagi lain kesempatan dengan topik-topik. Sama-sama. Akhirnya untuk Anda keluarga sehat, terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang berbeda dari kawasan 17 Agustus. Ferdinand mengucapkan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Terima kasih keluarga Suara Sehat yang telah mengikuti talk show Bincang-Bincang Kesehatan